أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد Alif Lam Ra. Ini diterjemahkan tetap Alif Lam Ra karena hanya Allah yang tahu maknanya. Itu masuk ayat mutasyabihat. Jadi tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ada yang nanya itu. Kalau nggak tahu artinya buat apa diturunkan oleh Allah? Jadi begini ya. Yang disasar oleh Al-Quran itu tidak hanya kita, tidak hanya pedagang, politisi, petani, tapi juga penyair. Jadi penyair itu disasar juga oleh Al-Quran untuk ditaklukkan gitu maksudnya, supaya tersadar. Alif Lam Ra ini kalau orang yang nggak ngerti sastra mungkin dianggap hal yang biasa gitu. Tapi kalau orang yang ngerti sastra, Alif Lam Ra ini ternyata nilai sastranya sangat tinggi. Jadi ada tercatat dalam sirah itu, orang-orang Mekah kalau punya karya puisi yang paling bagus ditempel di Ka'bah. Jadi dulu di Mekah itu ada lomba kejuaraan bikin puisi. Karyanya yang paling bagus ditempel di Ka'bah. Saat itu kira-kira ada 6 karya terbaik ditempel di Ka'bah saat itu. Terus turun, saat itu yang turun bukan Alif Lam Ra tapi yang Alif Lam Mim. Kan sama aja nggak tahu artinya kan. Maka ada seorang sahabat yang menulis Alif Lam Mim itu ditempel di Ka'bah. Begitu tempel di Ka'bah, besoknya 6 puisi yang ditempel di Ka'bah itu dicopot sama yang punya puisi. Tahu kenapa? Karena merasa kalah indah dengan sastra yang dikandung oleh Alif Lam Mim. Ternyata Alif Lam Mim itu yang kita nggak ngerti artinya itu bagi para sastrawan nilai sastranya dianggap tinggi, luar biasa. Saya nggak tahu ya, ibu-ibu pernah nggak dengar ada puisi gini? Batu jatuh, terus pluk, begitu dong. Iya jatuh, batu jatuh di kali, batu jatuh di kali, pluk, gitu. Itu kalau bagi orang yang apa itu? Itu kalau bagi orang yang nggak ngerti sastra, alah gitu aja gitu. Ayo bagi orang yang ngerti sastra, wah keren gitu kata yang ngerti sastra. Nah tapi sebenarnya ada sebagian ulama kita yang mencoba menggali makna di balik ini. Gitu. Ya ada Imam Suyuti itu punya kitab tertentu itu yang selain Tafsir Jalalain yang berani mencoba mengupas ayat-ayat awailus suwar ini, yaitu permulaan surah seperti Alif Lam Ra ini. Ya pembahasannya tentu panjang. Kita cukup mengatakan Alif Lam Ra hanya Allah yang tahu. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Nabi, agar engkau mengetahui manusia, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya terang benderang. Ini menarik ya. Ketika Nabi diperintah oleh Allah untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju ke cahaya, ibu kalau cermati di kalimat yang Allah pilih, untuk kegelapan Allah menggunakan bentuk jamak. Tapi untuk terang benderang cahaya Allah menggunakan kata mufrad tunggal.
dikeluarkan dari kegelapan dalam bentuk jamak, dimasukkan ke dalam cahaya satu tunggal cahaya. Apa maknanya kira-kira? Sebab orang tersesat itu banyak. Sebab orang tersesat itu banyak. Bisa karena kebodohan, bisa karena kesulitan ekonomi, bisa karena kesombongan, keangkuhan, ambisi nafsu dan syahwat, macam-macam lah. Artinya sebab orang jadi tersesat sehingga menjadi gelap kehidupannya itu banyak sebabnya gitu maksudnya. Tapi begitu bicara petunjuk cuma satu. Artinya gini, yang sebenar-benarnya cahaya yang menunjuki manusia dari jalan kesesatan itu hanya cahaya milik Allah. Maka kalau ada petunjuk yang bertentangan dengan petunjuk Allah, pastikan yang benar adalah petunjuk Allah. Maksudnya bagaimana Ustaz? Contoh gini. Ibu misalnya ikut seminar motivasi. Nah, ikut seminar apa? Motivasi. Kok ada motivator memberi motivasi yang motivasinya bertentangan dengan petunjuk Allah dan Rasulnya Muhammad SAW? Pastikan yang benar petunjuk Allah. Petunjuk sang motivator mesti salah yang guna. Kenapa? Karena petunjuk yang benar itu hanya petunjuk Allah saja. Kalau bertentangan loh ya. Contoh. Saya pernah nonton ada seorang motivator yang memotivasi, motivator bisnis ya. Audiennya itu untuk ngutang. Dia untuk berutang. Dan diajari cara ngutang gitu. Untuk modal usaha macam-macam. Saya memperhatikan gini, dalam Islam bukan tidak boleh berhutang, boleh. Berhutang itu boleh. Cuman kalau itu menjadi kebiasaan, apalagi menjadi pintu utama gitu ya. Dan selalu harus selalu berhutang misalnya, apalagi cara ngutangnya dengan cara yang nggak bener misalnya gitu ya. Itu kan terlarang kalau dalam Islam kalau sampai begitu. Jadi saya ulang, bukan tidak boleh berhutang ya, boleh berhutang, tapi ada aturan mainnya. Dan jangan jadikan sebagai kebiasaan. Dan itu pun kalau bisa kita berlindung kepada Allah dari hutang. Maka motivasi ini kalau menurut saya salah, kalau menurut saya. Kenapa salah? Karena bertentangan dengan tuntunan syariat. Yang kalau sebisa mungkin menghindari hutang, walaupun hutang itu tidak dilarang. Asal benar cara berhutang. Nah ini contoh aja Ustaz. Apa? Contohnya misalnya, Huridin mau buka usaha. Kalau masih bisa jual tanah atau jual mobil atau apa, ngapain harus berhutang misalnya gitu. Dia berusaha dulu. Apa dulu lah yang bisa kan bisa jual ikan arwana kan lumayan lah 10 juta atau misalnya gitu. Ya misalnya. Jadi jangan buru apa-apa, belum apa-apa ngutang gitu. Jadi jangan ngutang dulu kalau bisa. Pikirannya itu apa dulu yang bisa kita jual atau bisa kita pakai, udah jalan seadanya aja dulu. Itu kalau dalam Islam yang saya tahu begitu. Walaupun dalam Islam bukan nggak boleh berutang, boleh, cuman ada caranya, ada aturan mainnya. Dan itu jangan jadi pintu utama. Dan sebisa mungkin dihindari, ya begitu kan. Makanya saya dihubungi oleh Telkomsel itu untuk migrasi ke kartu halus, saya tidak mau saya. Karena kan saya berarti kan saya punya utang. Tidak apa-apa. Ibu tidak apa-apa. Saya tidak mau karena saya tidak mau punya utang gitu. Iya. Ya macam-macam lah ya pokoknya. Ya kalau saya sih punya prinsip sebisa mungkin hutang dihindari dan berlindung kepada Allah dari hutang. Namun kalau memang terpaksa berhutang dalam Islam boleh, tidak apa-apa, nggak haram berhutang asal cara hutangnya benar. Kalau listrik Ustaz token. Saya token. Saya token. Iya kan terpaksa kan saya dipaksa oleh sistem. bukan maunya saya. Sistem kalau ada token saya token itu
Pokoknya maksudnya gini, sebisa mungkin dihindari. Kalau nggak bisa ya, namanya juga nggak bisa gimana? Ya. Saya ulang, bukan berarti berutang itu bukan sesuatu yang haram ya, bukan sesuatu yang hina juga, bukan. Asal caranya benar, itu satu. Kemudian yang kedua, contoh lagi nih ya. Misalnya ibu ikut seminar parenting, misalnya gitu ya. Pernah ada seorang parenting motivator di bidang parenting itu mengatakan guru tidak boleh marah kepada murid misalnya gitu, karena takut. Ya ada guru nggak boleh marah kepada murid karena takutnya murid itu apalah bla bla bla. Terus ada lagi mengatakan tidak boleh menghafalkan, tidak boleh ada hafalan. Murid tidak boleh menghafalkan, tidak boleh dipaksa untuk menghafalkan, bla 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 bla. Maka saat itu saya jawab gini, bagaimana mungkin seorang guru tidak boleh marah, asal marahnya marah mendidik ya, bukan marah yang pelampiasan kekesalan. Nah, sementara dalam Islam salah satu metode mendidik itu adalah diantaranya dengan marah. Tapi bukan marah-marah loh ya, tapi marah yang mendidik, marah yang istilahnya itu memberikan sanksi kepada murid, tapi sanksinya sanksi yang mendidik, bukan sanksi yang melampiaskan kekesalan kepada murid gitu. Nah, saya sampai ngomong gini, coba nanti tanya ke anak saya itu ada bawa anak laki-laki saya yang pertama itu, tanyakan sama dia, jangan tanya depan saya, tanya di belakang saya, tanya sama dia, pernah nggak dimarahi sama ayahnya? Pertanyaan kedua, cinta nggak sama ayahnya atau benci sama ayahnya? Saya tanya aja anak saya. Jadi marah itu asal marahnya benar, yaitu marahnya tanpa amarah, marahnya fokus, marahnya ngasih solusi, insya Allah nggak ada masalah. Saya malah kadang dengan sengaja saya bilang ke anak saya, ini maaf ya, Abu yang mau marah nih. Ngomong dulu. Iya ngomong dulu. Enggak, maksudnya gini, nanti kalian di luar sana akan ketemu dengan orang yang marahnya tidak sama dengan marahnya kami orang tua kalian. Kalau kami marah dengan sayang insya Allah, tapi di luar sana kalian mungkin akan ketemu dengan orang yang marahnya itu dengan kebengisan. Dan biar kalian tidak stres saat mendapati kenyataan itu. Karena tidak sedikit anak yang tidak pernah dimarahi, begitu berada di luar lingkungannya, dia ketemu sama orang yang memarahi dia, tuh, iya, kena mental, iya, nggak siap mental, dan itu terjadi. Naudzubillah min syarri dzalik. Makanya kadang ada masa di mana saya bilang ini Abu yang mau marah nih. Kadang kalau mau marah saya ini boleh nggak Abu yang marah nih, kadang ngomong gitu. Tapi marah tetap. Marahnya tujuannya untuk mendidik tadi. Tapi dari awal memang kita marahnya tanpa amarah, marahnya fokus, marahnya ngasih solusi. Nah, termasuk juga tadi nggak boleh menghafal. Loh, di dalam Islam itu di antara metode pendidikannya adalah menghafal. Dulu sahabat kalau istilah baca Al-Quran pakai apa kalau nggak pakai hafalan? Belum ada mushaf. Jangan mau nggak mau ya pakai hafalan. Nah, makanya terus saya ulang, monggo. Kalau sampai dikatakan tidak perlu menghafal itu salah itu. Yang betul adalah justru dengan menghafal itu anak untuk menganalisa nggak harus buka buku karena dia sudah hafal, nggak usah buka mushaf. Kalau saya pernah nonton videonya Dr. Zaidul Akbar, beliau cerita tentang temennya yang dokter ahli neurologi otak itu. Sang dokter ini ceritanya sakit, temannya Dr. Zaidul Akbar sakit flu tulang atau apa gitu lah pokoknya tulangnya itu bermasalah lah pokoknya gitu. Beliau, padahal dokter ya, itu diterapi pakai minum kunyit itu. Qadarullah sembuh. Nah selama sakit itu sang dokter ini menghafalkan Al-Quran sampai 30 juz. Nah kata beliau ada kejadian yang di luar dugaan beliau. Apa itu? Tiba-tiba beliau jadi lebih cerdas. Padahal ini pakar neurologi. Maka diriset oleh beliau. Ternyata orang yang hafal Al-Quran itu jadi lebih cerdas. Itu saya beberapa tahun yang lalu sudah dengar berita itu. Anak saya kan yang pertama alhamdulillah Masya Allah kan hafal 30 juz itu. Dia kalau bilang ke anaknya kalau ngomong ke adiknya ngomong gini. Ngomong ke adiknya kan mau motivasi itu.
kalau sudah hafal itu, sudah hafal 30 juz itu, gak tahu gimana rasanya jadi lebih cerdas itu. Jadi otak itu jadi lebih encer gitu. Kalau kata anak saya itu cerita. Kata anak saya itu kalau kita sudah hafal 30 juz itu jadi lebih encer gitu. Otak itu lebih encer. Kalau nggak percaya silakan coba ya. Iya. Jadi orang yang hafal Al-Quran itu jadi lebih cerdas dengan izin Allah itu. Itu dialami oleh seorang dokter pakar neurologi itu. Makanya saya ulang Ibu ya. Kalau Ibu baca konsep, resep, motivasi yang bertentangan dengan petunjuk Allah dan Rasulnya Muhammad SAW, pastikan yang kita pegangnya adalah petunjuk Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Nah, motivasi yang bertentangan dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah itu ya kita tolak. Itu seperti itu. Walaupun nanti kita juga mesti mencerna ulang kalau untuk hal-hal yang kita tidak pahami ya. Karena kan kita belum tentu menguasai semuanya kan. Kita hanya menguasai apa? Sebagian kadang itu. Nah, Nabi diberi SK oleh Allah untuk mengeluarkan orang dari kegelapan menuju ke cahaya biidni rabbihim ila siratil azizil hamid. Dengan izin Tuhan mereka menuju kejaran Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Yaitu Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa wailul lil kafirina min adzabin syadid. Yaitu Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Celakalah bagi orang yang ingkar kepada Tuhan karena siksaan yang sangat berat. Ayat ini menegaskan tentang Allah, zat yang memiliki apa saja yang di langit dan di bumi. Wes, dengan kata lain, kalau kita menginginkan apa saja, baik-baik sama yang punya, gitu maksudnya itu. Paham ya? Kalau kita pengen apa saja, baik-baik sama yang punya, gitu maksudnya. Jangan bersandar kepada makhluk, jangan berharap kepada makhluk, bersandar berharap hanya kepada Allah. Maka betul sebagian mall itu ada pelajaran tauhid yang sangat kuat di mall-mall itu. Ada sebagian kaca bertuliskan jangan bersandar pada kaca. Ya, karena bersandar hanya pada Allah. Paham ya, paham maksudnya. Ya, jadi singkat kata singkat cerita, makanya jangan bergantung, jangan berharap, jangan bersandar kecuali hanya kepada Allah. Kebayang oleh kita, anak-anak mau kuliah nih, biaya. Di samping kita berusaha, yang tidak kalah pentingnya adalah doa. Mohon kepada Allah agar dimudahkan. Oh ini terbayang ini bagaimana anak kita, bla bla. Mohon pada Allah, minta kepada Allah, dimudahkan, dimudahkan oleh kita untuk membayar semua itu sehingga semuanya jadi mudah dan murah untuk kita misalnya. Anak-anak kita dalam menuntut ilmu juga dimudahkan dan diberkahi oleh Allah. Minta kepada Allah. Jangan berharap kepada selain Allah, berharaplah hanya kepada Allah. Termasuk jangan berharap kepada suami. Iya, suami itu doakan, berharap rezeki hanya pada Allah. Minta uang belanja sama suami tetap kalau minta uang belanja. Misalnya. Kok belum masuk transferannya mas? Tidak apa-apa kalau itu. Tapi rezeki berharap hanya pada Allah, jangan pada suami. Jangan berharap sama anak-anak juga. Tapi anak-anak kita didik untuk berbakti sama kita orang tuanya. Tapi jangan berharap sama anak. Berharaplah hanya pada. Monggo sambil ngemil boleh Bu Haji, monggo. Monggo boleh. Okay. Santai aja. Wa wailul lil kafirina min adzabin syadid. Dan celakalah bagi orang-orang yang kafir, kepada orang-orang yang ingkar kepada Tuhan karena siksaan yang sangat berat. Dikarenakan siksaan yang berat. Jadi ya kalau orang kafir pasti celaka. Alladzina, yang maksud orang kafir dalam ayat ini adalah alladzina yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah wa yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja. Ulaika fi dhalalin ba'id. Orang kafir dalam ayat ini maksudnya adalah orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Bahkan rela mengorbankan akhiratnya untuk dunia. Demi cinta murtad keluar dari Islam misalnya, naudzubillah min syarri dzalik. Demi mendapatkan jabatan dia halalkan segala cara sehingga dia terjerumus nanti di akhiratnya, naudzubillah min syarri dzalik. Dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah
Kalau ada orang berbuat baik, dihalang-halangi. Senangnya ngajak orang dalam keburukan. Dan menginginkan jalan yang bengkok. Karepnya, maunya itu orang itu tersesat semua. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh. Naudzubillahi min syarri dzalik. Ada orang itu anaknya nawakal. Anaknya berbuat yang nggak benar begini begitu, bapaknya itu tenang-tenang saja. Begitu anaknya mulai tobat, sholat, bapaknya itu keheran, loh, paham maksudnya ya? Ada orang tua dia begitu itu. Jadi anaknya nakal, dia tenang-tenang saja. Begitu anaknya mulai sholat, mulai baik, mulai benar, malah bingung. Padahal yang benar kan harusnya kan seneng harusnya kan. Jadi ya mungkin saya paham, maksudnya mungkin takut kok tiba-tiba berubah, jangan-jangan jadi teroris lagi. Padahal kan tergantung pemahamannya kan. Gitu. Ada juga orang begitu tobat, anaknya takut menjadi Wahabi misalnya. Gitu. Misalnya, ya, semacam-macam orang. Padahal kan masing-masing memang punya padahal harusnya kalau kita melihat orang benar itu harusnya kita senang. Bahwa tidak dibalik apa yang dilakukan ada kemungkinan yang nggak benar, ya kita luruskan. Itu rumusnya kan sederhana aja sebenarnya. Wa ma arsalna mir rasulin illa lisani qaumihi liyubayyana lahum wallahu a'lam bisawab. Silakan Bu yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh, silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Boleh silakan. Oke. Nah, Bu. Kalau yang ada titik 3 itu harus berhenti apa ya? Itu namanya waqaf mu'anaqah. Soalnya tadi ada di Mana? tadi di program saya. Oh, yang ayat berapa? 9 waktu Ayat 9. Kok nggak ngomong ke saya? Tadi saya mau tanya itu harus gimana ya? Itu Ayat 9 ya. ya ada di Al-Qur'an ya? Di titik 3 pertama di mana, Bu? Di Wa'adin yang Wasamud berarti titik 3 itu Pak. Terus titik kedua lagi yang titik 3-nya ada Yang satu di mana? Waqaf mu'anaqah. Di saya nggak ada saya. Maaf. Maaf. Nggih, baik. Makasih. Oh, ini. Berarti kalau di saya nggak ada ini. Jadi gini, Bu. Kalau ada wakaf seperti ini, saya nggak ada. Berarti memang tafsirnya beda kali ya. Yang pertama, kita bisa berhenti di salah satunya. Atau terus di dua-duanya. Atau yang tidak boleh ya, yang tidak boleh berhenti di dua-duanya, nggak boleh. Nah, kita tadi berhenti di dua-duanya itu salah berarti kita. Kalau versi Quran Ibu. Tapi kalau di Quran saya nggak ada titiknya itu. Ada 3 titik kan ya Pak? Ada 3 titik. Iya. Enggak, maksudnya 3 kali titik 3 gitu. Apa enggak? 3 kali titik 3 itu Pak. Apa? Ada 3 kali titik 3-nya Pak. Oh iya, Iya Pak. 2 kali, Bu. Nggak mungkin ada 3. Cuma Pak 3 sih Pak. 2, nggak mungkin 3, 2. Nggak mungkin 3, 2. Jadi boleh terus dua-duanya. Boleh berhenti di salah satunya. Yang nggak boleh itu berhenti di dua-duanya. Kita tadi berhenti dua-duanya. Kalau versi Quran ini salah kita. Kalau versi cetakan yang saya ini tidak apa-apa, karena kan nggak ada tanda titik 3-nya saya ini. Iya, di HP nggak ada. Iya, karena Mbak Beli ada HP, tapi bukan ini ada 3. apa? Oh, to itu mutlak. Titik 3, jadi ada 3 gitu loh. Sebaiknya berhenti. Jadi saya mau tanya Ini tangan kanan rumah saya. itu kenapa jadi tanda itu nggak sama tiap Al-Quran Pak Ustaz? Gini, bagus.
cetakan Al-Quran itu kadang merujuk kepada tafsir yang berbeda masing-masing cetakan. Kalau Quran yang asli kan nggak ada titik koma, itu udah ada aslinya. Titik koma itu belakangan aja. Itu berdasar tafsir para ulama. Nah, jadi kalau Al-Qur'annya yang aslinya itu tanda baca kayak wakof, titik apa enggak ada aslinya. Iya. Iya, yang mushaf yang asli dulu di masa Nabi dan para sahabat, di bahasa Sayyidina Utsman lah. Itu belum ada, titik aja belum ada, tanda baca juga belum ada. Enggak ada dulu. Iya, enggak ada dulu awalnya. Itu belakangan adanya, itu ijtihad ulama. Supaya apa, Pak? Ya supaya mempermudah orang yang enggak, iya. Karena ternyata sempat ada orang yang salah paham kan, gara-gara enggak ada titiknya, enggak ada tanda bacanya. Maka supaya untuk memudahkan itu dibuatlah kaidah-kaidah titik itu. Termasuk wakof. Makanya kalau ada Quran yang cetakan wakofnya enggak sama, biasanya rujukan tafsirnya beda memang. Ya, biasanya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau di kita ini yang versi Departemen Agama ya, itu biasanya rujukannya tafsir Jalalain. Ya, kalau yang cetakan Mekah atau Madinah, biasanya itu rujukannya tafsir Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, monggo yang lain silakan kalau ada. Pak Ustaz, ada titipan tanya. Ya. Kalau kita punya uang, kalau kita kalau kita punya utang, tapi kita pengen sedekah. Bagus. Sekarang pertanyaannya utangnya berapa dulu? Iya, kalau ibu punya utang misalnya 100 juta. Ibu nggak akan sedekah sebelum punya uang segitu, ya kapan sedekahnya kalau gitu. Nah, justru kadang kita perlu sedekah untuk mancing supaya kita ini dapat rezeki yang lebih besar untuk bayar utang itu. Kadang begitu, mesti begitu. Tapi kalau ibu punya uang sebesar utang itu, misalnya ibu punya uang 10 juta, utangnya ibu 5 juta. Jangan sedekah dulu, bayar utang dulu lah, tutup dulu utangnya gitu. Jadi umpamanya kalau ada yang utang 100 juta, terus ternyata dia punya 25 juta. Berarti nggak cukup kan sebenarnya kalau sedekah. Terus dia malah separuh sedekah, separuh lagi dia Cicil. beli rumah, jadi gimana Ustaz? Tergantung perjanjian utangnya juga. Jadi kalau perjanjian utangnya adalah memang belum waktunya bayar, tidak apa-apa. Tapi kalau udah waktunya bayar dan harus bayar, ya bayar utang dulu walaupun itu nyicil sifatnya. Mau yang lain kan? Kita punya uang misalkan 1 Hmm. juta, Hmm. punya utang, sama buat makan yang kita penting atau buat anak. Jadi kita utamain yang buat makan dulu kan kita. Ah, bagus. Sekarang kembali pada perjanjian dulu. Ini tipe utang yang bagaimana dulu? Kalau itu tipe utang yang memang kita harus segera bayar, kalau saya nih pilih bayar utang dulu. Itu saya dulu. Ah, kok anak hajat butuh, ngomong ke yang punya utang, yang ngutang kita. Itu adabnya. Bu, saya ada uang 1 juta nih waktunya bayar utang. Ya, cuma saya lagi butuh nih. Bagaimana kalau saya bayar 500 dulu, yang satu buat makan anak-anak. Ngomong begitu. Dimarahi resiko. Dimarahi paling nggak ada omongan. Makanya gini, kalau kita berhutang, sebutkan kapan kita bayarnya. Jika kalau memang belum waktunya, kita belum ada kewajiban bayar, nggak ada masalah kalau misalnya kita pakai dulu. Misalnya janji sebulan, belum sebulan ibu dapat rezeki. Kalau misalnya mau pakai dulu, tidak ada masalah. Kenapa? Karena memang belum waktunya bayar. Tapi kalau sudah waktunya, tadi misalnya tipe utang yang segera harus dibayar, jangan ke anak atau keluarga dulu, justru yang lebih wajib bayar utang dulu. Nah, nanti ngomong ke beliau, Bu, ini kan waktunya saya bayar utang. Saya baru punya uang 1 juta nih. Nah, anak-anak lagi butuh. Mohon maaf kalau ini saya bayar sekian dulu, ini saya pakai dulu. Sampaikan aja, ada omongan. Saya ulang ya, dia marahi resiko. Dimarahi itu resiko. Ya, nggih. Ada dia kerja gitu. Dia bilang, saya punya uang 100 juta. Saya kan 2 tahun lagi pensiun. Nanti saya akan dapat uang pensiun, nanti saya ganti. Tapi ternyata
dalam kondisi setelah itu dia diperpanjang. Dia dapat ngomong pernah, saya kan 2 tahun lagi mau pensiun nih. Saya kan pasti dapat uang pensiun. Nanti saya ganti 100 jutanya. Tapi ternyata kondisinya dia diperpanjang. Dan belum tahu itu diperpanjang sampai kapan, itu bagaimana itu? Ya, kalau gitu gini. Kan ngomong 2 tahun tadi kan? 2 tahun. Ya, 2 tahun tuh bayar udah. Harusnya begitu. Iya. udah nggak pensiun. Kamu nggak pensiun. Kan janji 2 tahun toh? 2 tahun lagi saya Ya nggak boleh itu gini. Nanti ntar ya, saya akan bayar nunggu musim mangga. Itu nggak boleh, harus jelas. Musim mangga kapan musim mangga? Ya kalau ada pas musim mangga, kalau nggak ada musim mangga gimana misalnya? Jadi harus jelas kapan, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, gitu. Nggak bisa gitu. Karena ngomong 2 tahun itu. Ya, karena saya 2 tahun lagi pensiun. Enggak yang lain jangan. Udah berapa bulan, Bu? Udah berapa bulan? Udah berapa bulan? Insya Allah bulan depan langsung selesai. Semoga kamu. Unboxing. Semoga Allah mudahkan. Semoga Allah mudahkan, Allah selamatkan ibu dan anaknya, amin. Nggih. Gimana apa ya? Kita kan kalau kita ngaji ini ya kita majelis, kita Iya. itu kan kita belajar ilmu belajarnya kita cara tadinya nggak tahu jadi tahu. Iya, iya. Nah di kalangan sekarang kan banyak majelis ya Ustaz. Ya, betul. Nah di kalangan sekarang itu majelis itu jadi ada yang kita padahal paham ilmunya bahwa misalkan kita yang maksudnya nggak boleh antara sesama teman atau sesama muslim gitu kan. Cuma mereka yang paham dengan paham dengan ilmunya malah mereka yang begitu, jadi orang yang melihatnya dan mendingan yang nggak ngaji, jadi ada bahasanya yang begitu kan. Yeah. Yang ngaji malah pada begini gitu. Itu gimana Ustaz? Ya. Itu namanya bercermin ke air yang keruh namanya. Coba bercermin ke orang yang ngaji yang benar gitu. Kan banyak kan yang ngaji yang benar kan. Kalau saya ya namanya juga masih memperbaiki diri, masih Iya, mau iya, duduk di bagus. majelis taklim, Bagus. saya bilang begitu. Makanya gini, orang yang belajar itu bukan orang yang sudah jadi. Bahkan gini, selama kita masih hidup, kita semua berproses. Termasuk saya yang ngomong ini. Ya, saya ulang ya, selama kita masih hidup, semua kita sedang berproses. Semua kita sedang berproses. Karena nggak ada yang sudah jadi. Iya, nggak ada yang sempurna. Kalau mau yang sempurna nanti di surga. Itu pun harus disempurnakan oleh Allah. Makanya kalau saran saya, ya ibu nasihatkan ke orang tersebut, jangan bercermin ke air yang keruh. Bercerminlah ke air yang jernih. Ada banyak orang yang taklim yang benar, orang yang ngaji yang benar, orang yang hadir majelis ilmu yang benar itu banyak. Kamu lihat yang itu, jangan lihat yang produk gagalnya. Iya, itu pun belum tentu dia gagal, dia dalam proses. Paling tidak begini, orang kalau berproses dengan bimbingan ilmu, insya Allah dia nggak akan tersesat deh, insya Allah. Tapi kalau orang berproses tanpa bimbingan ilmu, itu rawan tersesat, rawan tersesat. Saya kira itu Allah. Ya, iya, betul. Semua ada jalurnya lah. Gitu. Saya kira itu Allah a'lam bishawab. Ada lagi? Kalau kita belajar ngaji itu sebaiknya ada gurunya, tidak hanya dengan menggunakan YouTube. Ya, baik, sudah. Jadi gini, kalau belajar agama itu idealnya harus pakai guru. Kalau belajar agama. Kenapa? Karena kata Imam Ghazali, orang kalau nggak pakai guru, fasyekhuhu syaiton. Gurunya itu bisa syaitan. Itu kalau belajar agama. Beberapa kasus orang yang bikin heboh dalam kancah keberislaman kita, itu adalah dari orang-orang yang belajar agama secara otodidak. Hanya mengandalkan baca buku tanpa guru. Itu sependek yang saya tahu. Beberapa kasus lah yang bikin heboh di dunia persilatan, dunia Islam itu adalah adapun dari orang-orang yang tidak belajar agama secara otodidak tanpa guru. Nah, dalam Islam itu gini, Bu.
sanad itu penting karena itu berkaitan dengan pemahaman. Sanad itu penting karena itu berkaitan dengan pemahaman. Saya punya pemahaman beragama seperti ini, itu pasti dipengaruhi oleh guru saya. Guru saya oleh gurunya. Alhamdulillah guru saya yang dari jalur pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Asunia Kencong Jember, Dersmo Surabaya itu insya Allah ya itu jalurnya sambung sampai ke Rasulullah Muhammad SAW, itu seperti itu. Karena jalurnya jelas, jalur ilmu jelas. Sehingga apa yang saya sampaikan insya Allah valid, itu bisa dipertanggungjawabkan, insya Allah begitu. Bahwa saya ada salahnya pasti, namanya manusia. Tapi paling enggak kan pemahaman saya itu insya Allah jalur sanadnya itu jelas gitu. Nah ini akan sangat berbeda dengan kalau kita hanya mengandalkan teks atau mengandalkan media, dan itu tidak kepada guru secara langsung, dan itu memang agak riskan. Itu satu dulu ya. Namun bukan tidak boleh kita dengerin atau ngambil dari YouTube, bukan tidak boleh kita ngambil ilmu dari Google, bukan tidak boleh kita ngambil ilmu dari ChatGPT atau apa. Silakan, tidak ada masalah. Tapi ibu harus ada waktu duduk di majelis seperti ini atau seperti yang majelis yang lainnya, karena nanti ilmu kita terkonfirmasi melalui guru. Oh ternyata pemahaman saya kemarin begini itu nggak bener ya, ternyata yang betul adalah begini misalnya begitu. Itu pentingnya kita hadir di majelis yang ada gurunya itu. Saya kira itu Bu, Allah alam bisawab. Ibu tahu nggak ChatGPT itu? ChatGPT itu jangan Anda dewa-dewakan loh ya. Beberapa terkonfirmasi nggak bener loh itu. Kayak misalnya saya nanya tentang satu hadis atau masalah fikih, ya dia kan berpendapat itu ternyata nggak semuanya bener loh itu. Ya kalau orang yang nggak tahu, iya aja. Kalau yang tahu kan paham, oh ini nggak bener ini jawaban dia ini. Dia berpendapat berdasarkan dia tanpa dasar. Ya berarti intinya ChatGPT pun ternyata juga bisa salah, gitu aja. Saya kira itu. Kan banyak orang yang mendewa-dewakan seolah-olah itu pasti benar semuanya. Ternyata enggak. Sudah beberapa kali, ya kan saya kadang nanya kan, sengaja nanya sesuatu yang saya tahu dan itu ada ilmunya lah gitu. Ternyata jawaban dia nggak cocok. Apa? ChatGPT itu ibu belum tahu? Iya itu. Ya pokoknya itulah ya. Ini mau saya tunjukkan Bu ya, betapa kita perlu datang di majelisnya seorang ulama atau seorang guru. Ibu tahu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau itu dikenal hafal 1 juta hadis. Tapi yang tercatat dalam Musnad Ahmad itu cuma 27.000. Saya mau tanya, yang tercatat sama yang nggak tercatat lebih banyak mana berarti? Jadi yang di dadanya Imam Ahmad itu lebih banyak daripada yang tertulis. Itulah kenapa kita perlu hadir di majelisnya para guru, para ulama, para ustadz misalnya. Nah, Imam Bukhari itu dikenal hafal 300.000 hadis. Dalam Sahih Bukhari yang tercatat itu hanya 7.000 sekian. Itu pun dengan pengulangan-pengulangannya. Berarti yang tidak tercatat itu lebih banyak lagi. Imam Syafi'i itu dikenal hafal 600.000 hadis. Yang tercatat dalam Musnad Syafi'i rahimahullah itu hanya sekitar 1.900 nggak sampai 2.000. Berarti yang tidak tercatat lebih banyak daripada yang tercatat. Itulah kenapa kita perlu hadir di majelis. Nah, dan yang kedua, para ulama itu menyampaikan ilmu itu dengan nur, dengan cahaya, nur ilmu dari Allah. Sehingga ilmu yang disampaikan dengan nur tanpa nur itu beda. Bedanya apa? Keberkahannya. Maka orang menuntut ilmu dengan guru dengan tanpa guru itu bedanya di keberkahannya itu biasanya. Saya kira ngoten. Wallahu a'lam. Saya ulang ya, bukan berarti kita nggak boleh dengerin YouTube ya, tidak apa-apa. YouTube, Yukna, Yuktun boleh, tidak apa-apa itu. Ya betul. Gini deh, gini. Banyak tahu dengan banyak ilmu itu beda nggak? Beda. Banyak tahu sama banyak ilmu itu beda. Nah, saya mau cerita dulu ini. Saya itu dulu zaman masih kuliah. Saya kuliah itu tahun 90-an. Itu dosen saya cerita,
teman-teman saya di Singapura itu kewalahan ngadepin mahasiswanya. Karena mahasiswanya itu mereka banyak berselancar di internet. Saat itu yang populer Yahoo masih. Google masih belum, masih Yahoo saat itu, nggih. Ya, masih apa itu Windows 70 apa 60 masih DOS alternate apa macam-macam itulah. Ya, masih pakai hard disket yang ya itu. Itu di Singapura kan udah maju itu. Nah, dosen-dosen itu pada kewalahan menghadapi mahasiswanya yang ternyata lebih banyak baca di internet daripada dosennya. Akhirnya dosen saya berkomentar begini saat itu. Orang boleh banyak tahu, tapi tetap orang yang banyak tahu dengan banyak ilmu itu berbeda. Bedanya di mana? Dalam mensikapi informasi. Nah, dulu saya begitu pas kuliah. Sekarang begitu saya terjun di dunia dakwah, bener ada banyak orang yang banyak baca sehingga dia banyak tahu tapi kebingungan dengan yang dia baca tentang agama loh ya. Kenapa? Karena dia nggak tahu, dia nggak punya perangkat ilmu untuk memahami apa yang dia baca. Contoh gini misalnya, sering orang itu nanya ke saya punya jamaah itu wah rajin baca, bukunya banyak. Sampai saya ngomong gini, Bapak kalau dengan buku seperti ini sudah bisa jadi ustadz ini, saya bilang gitu. Tapi bilang nggak berani, karena gini, beliau sering bingung dengan apa yang beliau baca sendiri. Saya bingung Ustaz. Kayak tadi ibu bingung banget, ini wakafnya sama ini kok berbeda misalnya. Kalau kita nggak punya perangkat ilmu, udah bingung-bingung aja. Nah, tapi kalau kita punya perangkat ilmu, kita terangkan kan. Jadi ini mungkin saja berbeda metode penulisannya. Kalau Qurannya nggak beda, cuman penafsirannya kadang berbeda. Setiap cetakan itu kadang rujukan tafsirnya berbeda. Itu contoh misalnya. Atau kadang ada perintah yang melarang. Ini kok membolehkan? Yang benar yang mana? Padahal kan kalau memahami dalil kan ada istilah nasih mansuh kan. Ada dalil yang menghapus, ada dalil yang dihapus misalnya, bla bla bla. Ada dalil yang lebih kuat, ada dalil yang lemah misalnya. Itu kan kalau kita tidak paham betul, itu udah wassalam, bingung-bingung aja udah. Dan berapa banyak orang yang bingung seperti itu. Dan itu clear nyata saya bertemu dengan orang-orang yang seperti itu. Itu seperti itu. Makanya banyak tahu dengan banyak ilmu itu beda. Kalau banyak tahu, banyak orang yang banyak tahu itu. Tapi tidak semua orang punya banyak ilmu. Kalau punya banyak ilmu, kita bisa mengambil sikap. Makanya kan sama-sama gagahnya, kalau berilmu sama tidak berilmu itu bedanya di mana coba? Kalau yang berilmu itu sama orang nggak berilmu, bedanya kalau orang yang tidak berilmu, lehernya agak maju ke depan gini. Hah? Nah, ya, orang berilmu sama tidak berilmu bedanya ya tadi, kalau orang tidak berilmu itu lehernya agak maju ke depan ini. Bingung. Itu sama dengan orang yang berduit sama nggak berduit tuh. Kalau ke mall, kalau berduit kan ambil 10, ambil 5 gitu. Kalau yang nggak berduit, yang wajah-wajah diskon pasti kan maju ke depan lehernya. Ya kamu. Ya sekarang sesekali main leher. Jadi dengan gaya seperti tadi ada yang ya bukan nggak berilmu, dia lebih sok tahu lah jatuh kan. Itu bisa menyebabkan seseorang itu menyebabkan pembenaran buat diri sendiri nggak? Betul, tidak salah, betul. Bisa terjadi begitu emang, bisa terjadi begitu, sangat betul, bisa terjadi begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa Bu? Ada lagi yang lain mungkin, silakan. Nggih. Jangan lama-lama ya. Kalau punya permajlisan ya Ustaz, Nggih. kan katanya aku pernah dengar kajian dari Halimah sedikit dari video aja. Kita kan kudu milih-milih berteman ya Ustaz, ya gitu. Nah itu kalau menurut Pak Ustaz, kalau yang mau terus kan memang harus dijauhkan. Terus? Tapi kalau memang saya lihat dan yang sudah saya rasakan, yang bermajlis sama yang tidak bermajlis itu jadi gimana ya? Ada gimana ya ngungkapinnya ya?
Ngomong aja, ngomong aja. Jadi nggak sesuai dengan omongan. Padahal dia tahu ilmunya, saya membandingkan sama yang tidak bermajelis itu malah jauh lebih baik kalau menurut saya. Ya. Baik. Tapi kan kalau memang memilih teman kan kata Ustaz tadi, lebih baik yang duduk di majelis gitu kan. Ya. Tapi ternyata yang saya lihat tuh banyak yang duduk malah yang di majelis atau memilih teman gitu. Baik, saya jawab ya. Gini. Ilmu itu ada 3 jengkal kata para ulama. Jengkal yang pertama sombong. Jengkal yang kedua merasa bodoh. Jengkal yang ketiga merasa nggak ada apa-apanya udah. Ya, jadi yang ibu temui itu baru yang sejengkal. Belum jengkal kedua belum. Mulai nanti kalau udah jengkal kedua mulai rendah hati. Jadi orang yang ibu temui, orang yang bermajelis itu dia sedang berproses, betul kata Bu Tari tadi. Makanya gini, ya sementara kalau memang ibu merasa bahwa orang yang bermajelis itu untuk ibu saat ini belum cocok berteman dengannya, ibu jaga jarak, tidak ada masalah. Oke, ini karena dia lagi berproses, kayaknya saya belum siap berteman dengan dia karena dia lagi berproses. Tapi ibu jangan punya hati yang kotor terkait yang bersangkutan, karena yang bersangkutan sedang berjuang juga untuk berubah lebih baik. Adapun dengan orang yang tidak bermajelis itu ibu merasa nyaman, tidak ada masalah, tapi sempatkan untuk berdakwah. Tidak ajak mereka untuk hadir di majelis. Nah, nanti kita ya kalau ada hal yang nggak benar ibu bagian yang meluruskan. Kalau ada kan biasanya orang kalau belum belajar, kalau ibu udah belajar kan nanti biasanya kan kita punya kesempatan untuk berdakwah lah kalau bahasa kita. Ya semua butuh proses, semua butuh apa namanya? Ya butuh proses semuanya. Itu termasuk saya sendiri. Kita semua berproses. Seorang selagi hidup dia terus berproses sebenarnya. Terus yang kedua, sebenarnya banyak bu orang yang bermajelis dan baik itu banyak. Cuman ibu belum ketemu aja mungkin. Ngopinya kurang jauh. Iya. Terus kalau kita memutuskan tali silaturahmi, Bukan ya. sama pertemanan itu bisa menutup rezeki nggak sih? Jadi gini. Kalau saran saya jangan diputus, tapi dihindari sementara waktu selagi kita memang masih belum siap ketemu. Jadi kalau dalam Islam itu ada namanya menghajar. Menghajar itu menghindari seseorang karena kita kalau ketemu daripada antar makan hati, daripada antar bikin sakit hati, daripada antar bikin hati kotor, mending kita hindari sementara waktu. Jadi bukan memutus. Nah, adapun ketemu ya tetap kita assalamualaikum. Kalau dia butuh bantuan kita bantu semampu yang kita doakan biasa saja. Kalau mutus kan kesannya mutus sama sekali kan. Itu yang nggak bagus menurut saya. Yang kalau sekarang kita bagaimana sama muslim kan tidak boleh memutus. Yang betul adalah menghindari sementara waktu selagi memang kita masih belum siap untuk berteman dengan yang bersangkutan. Saya kira itu. Karena gini, kita ini butuh kesehatan mental juga. Kalau ibu kena bersahabat dengan dia, ibu kena mental misalnya, ya sudah sementara ibu hindari dulu deh. Ya misalnya. Iya, kenapa? Kalau misalkan kita tahu nih kita dibenci sama orang itu ya, atau ada tetangga lah yang kayak gitu. Tapi kalau saya kan nggak saya lihat itu tetap saya anterin makanan gitu, tetap saya baikin gitu. Kalau dia masalah dia benci sama saya kan itu urusan dia sama Allah kan. Tapi ini saya berbuat baik. Kalau saya begitu, makin orang itu makin gak suka sama saya, makin saya baikin Ustaz. Nah, maksudnya gimana Ustaz kalau jadinya ya begitu. Tapi kalau ada teman yang misalkan ada orang yang tahu saya masih berbuat baik, karena mereka tahu orang itu jahat sama saya gitu kan. Nah, saya sambil bilang udah, maksudnya udah nggak usah baik-baik sama orang itu gitu. Saya dibilang begitu Ustaz. Ya justru akhlak ibu itu akhlak Rasulullah banget itu. Nabi begitu. Kalau maunya contoh Nabi ya Ustaz begitu ya itu tapi juga. kadang-kadang ada yang ngapain sih gitu kan udah. Ya memang gini. Apa yang ibu lakukan itu memang nggak normal. Itu memang luar biasa karena nggak normal itu ada dua ya. Ada nggak normal kan berarti nilainya sangat tinggi atau dia rendah. Ibu ambil yang lebih tinggi. Kan kalau kita dizolimi itu kita punya dua hak, membalas atau memaafkan, bahkan memperbaikinya. Berarti ibu mengambil sikap yang lebih baik, itu memaafkan dan memperbaikinya. Itu nilai pahalanya besar banget itu. Nggak mudah itu enak ngomongnya aja itu. Saya mau sama mertua juga gitu Ustaz. Iya. Sama mertua aja gitu.
Ini mantan mertua pinjam baju saya masih kasih. Masya Allah. Kan beda mantan ya. Oh, ini entar gini. Gini enggak gini. Kalau mertua itu mahram selamanya. Mertua itu mahram selamanya. Ibu dengan mertua ibu dari suami yang dulu itu mahram selamanya. Nggak terputus. Sama dengan kalau ibu punya anak tiri. Anak tiri ibu itu mahram ibu selamanya juga, walaupun sudah berpisah dengan suami bapaknya misalnya. Mahram selamanya. Oh, anak tiri gitu Ustaz. Iya, anak tiri termasuk mahram selamanya. Anak tiri kan bawaan suami kan? Walaupun udah pisah misalkan. Iya, itu mahram selamanya anak tiri itu. Mahram selamanya maksudnya itu mahram itu nggak boleh nikah maksudnya selamanya. Termasuk mertua nggak boleh nikah selamanya, mahram selamanya. Nggak ada mantan. Ya karena mahram selamanya, ya sudah sebut aja itu mertua saya dulu. Oh iya mbaknya anak-anak saya. Itu neneknya atau kakeknya anak-anak saya gitu aja ya. Karena kalau dibilang masih mertua nanti yang suami yang sekarang yang tersinggung nanti. Mbah itu, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Itu memang enak ngomongnya itu, kadang prakteknya sulit pakai dal. Monggo yang lain silakan kalau ada. Tangan kanan ya. Tangan kanan, tangan kanan. Ada lagi? Bang Ray cukup dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat. Selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.